mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Biana. Bagaimana kabarnya Bu Anita hari ini? Alhamdulillah masih bisa ikut ke Meet ini kali ini, walaupun dengan badan agak gerges-gerges. Gimana? Bu Anita sedang sakit ya Bu ya? Iya, ini belum sehat dari kemarin. Ternyata tidak hanya fisiknya yang sakit ya saya lihat Bu ya. Dari raut wajahnya Bu Anita ini sepertinya menyimpan banyak tanda tanya, mungkin banyak pikiran begitu Bu Anita? Iya Bu Diana, saat ini tuh saya sedang banyak pikiran, sedang memang membutuhkan sesi kali ini, sesi coaching kali ini. Banyak tugas yang harus saya kerjakan, saya selesaikan, tapi saya merasa tidak bisa meruntut, tidak bisa mengelola kegiatan dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak sesuai dengan target pekerjaan, Bu. Melalui coaching ini Bu Anita, kira-kira apa ini yang pengen didapatkan Bu Anita dari diskusi kali ini? Jadi saya ingin mencari solusi atau setidaknya sedikit pencerahan dari pertemuan kali ini, Bu. Ya, kalau dilihat dari apa tadi ya, permasalahannya Bu Anita, kira-kira kegiatan apa saja nih Bu? Sepertinya kok banyak sekali tugas yang diemban oleh Bu Anita ini. Nah, padahal kita kan pinginnya ketika mengemban tugas itu kan mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Anita apa saja nih kegiatan-kegiatan Bu Anita yang membutuhkan pengelolaan nih biar bisa runtuh ini pekerjaannya ini sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Begini Bu Diana, saat ini itu saya sedang ada kegiatan CGP sama seperti ini ya. Terus saya juga seorang asisten kurikulum yang posisinya saat ini SMK ujian, banyak ujian, mulai dari penilaian akhir tahun, kemudian UKK, uji kompetensi keahlian, ujian praktek, ujian sekolah atau USP, dan juga masih ngajar juga di kelas 10. Ya gitu Bu, terus ketambahan kemarin itu ada nota dinas kalau mengenai kenaikan pangkat. Jadi ada 4 kegiatan yang sebenarnya keempat-empatnya harus jadi prioritas gitu. Cuma terkadang memang saya membutuhkan arahan atau gimana ya, terkadang saya bingung mana yang perlu saya dahulukan, mana yang perlu saya kerjakan dulu. Saya mengalami kendala dalam pembagian waktu, Bu, karena saya rasa 24 jam itu tidak cukup, karena kan kita bermain dengan sistem gitu. Dalam CGP ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan, harus sesuai dengan waktu, dengan lini masa gitu. Wah, lagi gitu Bu. Ya banyak juga nih ke aktivitasnya Bu Anita ini. Nah kira-kira nih kalau dibuat skala dari 1 sampai 10 ini tentang pengelolaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan, yang kita harapkan itu ya. Kira-kira selama ini Bu Anita tuh pada posisi berapa Bu? Kalau 1 sampai 10 ya Bu ya? Iya. Itu mungkin di skala 5 atau 6 lah, karena saya rasa masih project lah Bu ini, masih masa-masa project, masih pusing. Ya baik. Nah untuk mengelola kegiatan agar sesuai target ini yang Bu Anita harapkan itu kira-kira pada posisi berapa ini? Pada skala berapa ini? Yang diharapkan? Ya kalau bisa sih ya 8, bisa naik lagi 9 gitulah Bu. Jadi karena semuanya kayak terlaksana dengan baik, pengennya kan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan Bu Dwi. Nah, kendala apa Bu yang selama ini Bu Anita hadapi untuk bisa mengelola berbagai macam kegiatan dalam rentang waktu yang sama ini? Kendalanya apa ini Bu Anita yang dihadapi selama ini?
Kendalanya mungkin waktu ya Bu ya, pembagian waktu. Kalau saya mungkin itu, kemudian Ya, Bu Anita ya? halo, Ya, bisa lanjut. eh, Kendalanya Bu ya? kendalanya ya itu tadi Bu, pembagian waktu mungkin Bu. Jadi saya bingung dalam apa ya? Eh, mana sih yang mau saya dahulukan, mana yang mau saya kerjakan itu Bu. Nah, kira-kira selama ini strategi apa ini yang bisa Bu Anita lakukan untuk bisa mengelola berbagai macam kegiatan dengan waktu yang bersamaan, tetapi ingin mendapatkan hasil yang maksimal? Strateginya mungkin lebih ke memanfaatkan waktu luang sih. Jadi saya hampir tidak ada waktu luang kan. Jadi saya merasa gimana ya? Saya ini kan ibu dari 4 anak dan masih kecil-kecil. Itu meninggalkan mereka itu dosa enggak? Ini tuh dosa enggak? Sama keempat anak-anak yang masih kecil itu. Kemudian apa ya? Begitu kita nyampe rumah ternyata nggak bisa dengan anak-anak tapi masih mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Jadi ya saya rasa itu kurang banget waktu saya untuk anak-anak. Kalau saya sih harusnya mengerjakan apa namanya tugas itu kan kalau di awal-awal CGP itu kan gini ya, pasti pengennya video, rekaman, kemudian ini akhirnya di akhir-akhir itu saya turunkan Bu, saya turunkan apa namanya standar saya. Yang tadinya pengen yang paling bagus, akhirnya saya turunkan menjadi ya pokoknya standar lah, memenuhi standar lah, pakai AnyFlip atau pakai apa namanya PDF, kemudian di PDF kan, pokoknya grade sudah apa namanya sudah terpenuhi lah nilai-nilainya, KKM cukup, saya sudah nggak bisa lagi apa namanya mikir nilai 90 itu sudah pokoknya sudah mengumpulkan, sudah terlalui, sudah tidak melampaui due date gitu aja. Gitu Bu. Ya, jadi tadi yang bisa dilakukan Bu Anita itu memanfaatkan waktu luang ya Bu ya. Iya. Namanya untuk selama ini agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tapi saya pikir Bu Anita masih punya ini ya, bisa lah Bu Anita ya untuk bisa lebih itu ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu Anita yang bisa strategi yang Bu Anita lakukan ini? Saya yakin ada lah Bu, selain memanfaatkan waktu yang luang gitu ya. Bisa lah Bu Anita. Mungkin saya bisa membuat ini ya, jadwal tertulis yang lebih terperinci mengenai kegiatan saya. Jadi semacam timeline gitu Bu. Nah, membuat jadwal yang terperinci ya Bu ya. Iya. Mungkin ada lagi Bu Anita itu bagus sih, tapi mungkin ada lagi selain jadwal yang terperinci, yang tertulis terperinci, apa Bu kira-kira? Mungkin bikin ini Bu, skala prioritas kegiatan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu Bu Yana. Nah, bagus Bu, bagus itu ya, ada waktu luang, kemudian membuat jadwal secara tertulis, terperinci, membuat skala prioritas, bagus Bu itu Bu. Ada lagi mungkin selain itu Bu Anita? Ya mungkin karena saya waktunya tadi ya dengan suami dan anak-anak saya seperti itu, mungkin bisa kolaborasi dengan suami Bu, bisa membagi waktu dengan suami untuk mengasuh anak-anak. Kemudian kalau di tim kurikulum itu mungkin pembagian kerja dengan tim kurikulum yang lain, karena dalam satu tim kurikulum itu ada 4 orang. Mungkin itu saja Bu. Kalau menurut saya masih terpikirkan oleh saya baru itu Ibu.
Wah, sebenarnya idenya Bu Anita ini sudah muncul semua loh Bu, dan saya yakin bisa untuk mengelola kegiatan, berbagai kegiatannya Bu Anita yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan tadi. Nah, kira-kira nih Bu Anita ini kapan ini mau mulai menyusun rencana-rencana tersebut? Karena rencana sudah bagus semua itu Bu, yang mulai waktu yang luang, menulis jadwal secara terperinci, kemudian skala prioritas, dan bisa berkolaborasi dengan suami ataupun dengan teman kerja. Kapan Ibu mulai mau menyusun rencana tadi Bu? Biar masalah cepat selesai, ya insya Allah mulai nanti malam saya coba Bu. Saya coba untuk menuliskan jadwal dan membuat skala prioritasnya. Untuk mengingatkan hal itu, kira-kira Bu Anita butuh bantuan siapa nih? Yang bisa membantu ya rekan kerja lah Bu, rekan kerja sama ini teman-teman CGP mungkin bisa mengingatkan, mungkin juga kalau di masalah keluarga ya dengan suami. Kalau tugas-tugas CGP saya bisa lihat sebenarnya sudah ada timeline-nya atau lini masanya sesuai lini masa yang ada di LMS. Itu nanti saya catat, saya tempel biar saya mudah untuk mengingatnya. Ini yang harus diprioritaskan, ini yang harus duluan karena waktunya yang lebih dulu. Baik. Nah, sampai di sini Bu Anita, kira-kira apa sih yang sudah Bu Anita dapatkan dari sesi coaching kita kali ini, diskusi kita kali ini? Berarti dari sini saya bisa mengelola berbagai kegiatan Ibu yang banyak tadi kan. Saya bisa membuat jadwal tertulis, kemudian membuat skala prioritas, berkolaborasi juga dengan tim, baik itu di keluarga maupun di sekolah, untuk berbagi pekerjaan, mengingatkan tugas-tugas saya juga yang ada due date-nya, gitu Bu. Ya. Saya jadi nggak sabar nih, kira-kira pengen ketemu Bu Anita lagi kapan ya. Saya pengen dengar cerita Bu Anita bagaimana ketika Bu Anita tuh sudah bisa mengelola kegiatan yang banyak tadi dalam waktu yang bersamaan dengan rencana-rencana yang sudah Bu Anita buat hari ini. Nah, tapi tentunya saya mendoakan semoga kegiatan Bu Anita ke depan tuh semuanya itu lancar, nggak ada arah suatu apapun dan hasilnya itu maksimal. Amin. Kalau keterlaksanaan itu kan bisa dilihat setidaknya 1 minggu. Berarti 1 minggu aja Bun, kita ketemu lagi. Ya. Mungkin Bu Ana hari Rabu, gimana Bu Ana? Insya Allah bisa Bu, iya bisa. Nanti WA dulu ya Bu ya. Oke, hari Rabu setelah istirahat ya. Setelah istirahat kita ke kantin, mungkin kantinnya Mas Ellen sambil santai. Insya Allah siap Bu. Ya. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama Bu Anita. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Hari ini saya akan merefleksikan diri untuk praktek coaching ya, bukan praktek coaching kali ini. Yang pertama, apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan di sini adalah bahwa antara coach dan coachee itu sudah terjadi timbal balik dan sudah tampak alur tirta selama diskusi berlangsung. Kemudian apakah yang masih perlu diperbaiki? Insya Allah ke depannya, kali ini kan hasil praktik ya yang memang tugas, tapi untuk implementasi ke depannya sebagai coach, saya harus semakin bisa untuk mencari kata kunci dari permasalahan yang coachee hadapi. Sehingga dengan mendapatkan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee, saya mampu menggali atau membuat pertanyaan berbobot yang nantinya mampu mengarahkan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coachee.
Kemudian apakah yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan sesi coaching. Yang di sini yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kesadaran penuh tentunya adalah tetap fokus pada saat sesi coaching dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee sehingga saya bisa memahami permasalahan dari coachee. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya di sini pastinya ya terus untuk belajar mencari berbagai sumber literasi, bagaimana sih menjadi coach yang lebih baik, yang handal, menjadi pendengar yang baik atas apa yang disampaikan oleh coachee. Itu refleksi dari saya sebagai coach. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Umpan balik dari saya untuk sesi coaching dengan Bu Dwi Ana tadi adalah selama menjadi coachee saya merasa tenang, nyaman, dan leluasa menyampaikan perasaan dan pikiran. Saya merasa tidak digurui atau dipotong pembicaraan oleh coach. Coach juga mengarahkan saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Seperti itu, Bu Dwi Ana. Terima kasih. Sama-sama, Bu.